Masih segar dalam ingatan, bagaimana Federasi Malaysia dan pelatih barunya Peter Siklamovski menghindar untuk bentrok secara langsung dengan timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, Tengku Mahkota Johor dan Raja Gopal murka. Dengan lantang dia mengatakan Malaysia cuma bisa omong besar, lagak juara dunia, padahal mainnya tetap gaya purba. Jangan malu untuk belajar pada negara tetangga. Pemilik Johor Darul Tazim, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor kembali menyuarakan pandangan tegas terhadap lanskap bola sepak Malaysia yang dilihat masih ketinggalan berbanding negara serantau. Menerusi satu hantaran di laman X, Tunku Ismail menyentuh masalah mentaliti dalam bola sepak tempatan yang menurut baginda belum selari dengan keinginan untuk melihat suatu perubahan sebenar. Semua bercakap macam kita ini juara Piala Dunia. Nak perubahan tetapi minda masih zaman purba, tulis DYAM Tunku Ismail. Indonesia, Thailand, Vietnam dah jauh. Kita setakat bercakap sahaja, tambah baginda lagi. Saya nak tahu apa identiti kita sebelum ini. Now, saya pun ada soalan. Kenapa kita terlampau selesa dengan kedudukan kita, di mana kita terlalu takut sangat nak belajar dengan orang luar? Apa salah kita belajar? Kejayaan saya pun di JDT pun saya belajar dengan orang luar, negara-negara luar, foreign expertise. Jadi bagi saya tak masuk akal. Because sekarang ni apabila kita tengah cuba nak ada benda yang baru, patut semua pihak memain peranan untuk memberi sokongan yang lebih positif. Benda pun baru berlalu, takkanlah besok kita nak tengok kejayaan terus. Jadi bagi saya, lain kali sebelum kita buka mulut, kita kena berfikir dengan secara yang lebih rasional. Fakta-fakta dah jelas, ada depan mata. Jadi semua benda perlukan masa. Beri masa dan sokongan. Jadi kita boleh nampak keyakinan kepada watak-watak yang ada pengalaman towards Malaysian football dan share dengan foreign expertise. Bermakna is a joint collaboration of ideas dan juga pengetahuan. So itu yang tengah berlaku sekarang. Bahaya guys, Raja Gopal telah murka cuy. Buset dah, ini mah udah bahaya guys. Udah bahaya, ini mah persepak bolaan Malaysia cuy. Buset dah, nih guys, Raja Gopal adalah mantan pelatih dari Malaysia yang pernah ngelawan zaman kegelapan timnas kita atau El Alpart gitu guys ya. Buset dah guys, Raja Gopal murka guys. Buset dah, ini gue demen nih sama pelatih kayak gini. Gue demen banget cuy. Buset, mentalitas sangat luar biasa dari Raja Gopal. Makanya jangan sombong. Padahal ya baru kemarin sore gitu ya, skillnya mentok kayak gitu doang, sombong amat sih. Ketika Malaysia menolak adu nyali, drama di arena sepak bola Asia Tenggara. Dalam dunia sepak bola yang penuh gejolak, kadang-kadang pelatih dan federasi bisa menjadi bintang utama dalam drama yang tak terduga. Siapa sangka, kali ini arena pertandingan tak hanya dipenuhi oleh pemain, tetapi juga oleh kata-kata tajam dan penolakan yang penuh makna. Kali ini sorotan utama tidak datang hanya dari lapangan hijau tetapi juga dari ruang sidang federasi. Peter Siklamovski, pelatih timnas Malaysia, dituduh menghindar dari tantangan sejati. Ini bukan sekadar berita, ini adalah sebuah panggung di mana emosi bertabrakan dan ambisi diuji. Ketika dihadapkan dengan tawaran untuk adu nyali melawan timnas Indonesia, Siklamovski dan pihak federasi bukannya menerima tantangan. Mereka memilih untuk menutup buku dan mundur. Kenapa? Karena di balik semua omong kosong gelar juara dunia, daya saing yang sebenarnya mungkin hanya sebuah bayangan, penolakan yang mencengangkan. Di sisi lain, omongan besar bisa sangat manis. Tetapi apakah kenyataannya sesedap yang ditawarkan? Pernyataan yang melontarkan kekecewaan dan kemarahan datang dari mulut Tengku Mahkota Johor dan Raja Gopal. Malaysia hanya bisa omong besar, seru Gopal dengan nada tajam. Penilaian ini bukan sekadar pernyataan, ini adalah kebangkitan suara yang siap mengguncang. Di titik ini, sulit untuk tidak mempertanyakan, apakah penolakan ini hanya menandakan kelemahan yang terpendam, atau memang Malaysia sudah terperangkap dalam gaya bermain purba yang teramat usang.
Di saat yang sama, kita pun dikawal oleh rasa sinis. Jika permainan maju dan Malaysia tidak bisa mengikuti langkah tersebut, apakah mereka bukan merugikan diri sendiri? Gaya purba yang menghantui. Ketika gaya permainan menjadi sebuah riwayat yang tidak ingin diingat, akankah memilih untuk tetap berpegang pada tradisi yang membelenggu? Apa sebenarnya yang terjadi dengan tim Malaysia? Di bawah kepemimpinan Seklamovski, tampaknya ada keraguan dapatkah mereka membangkitkan kemampuan yang tertidur cukup lama. Penolakan untuk bertanding tampaknya menjadi lambang kemalasan, memungut sisa-sisa kejayaan masa lalu dengan hati-hati. Seklamovski, dalam kemarahan dan kebingungan, harusnya membuka mata untuk melihat bahwa terkadang, belajar dari tetangga bisa lebih bermanfaat daripada meratapi masa lalu. Akankah mereka terus berada dalam kilasan sejarah dan menolak melangkah ke masa depan yang lebih menjanjikan? Peluang yang terlewatkan. Ketika satu pintu ditutup, ada 1000 potensi yang hilang. Siapa yang akan merasa kehilangan saat semua orang berdiam diri? Sebuah tantangan dari timnas Indonesia seharusnya dilihat sebagai peluang emas. Bagi tim Malaysia, ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pemimpi yang terjebak dalam mitos kejayaan. Namun, saat Seklamovski memilih untuk menolak dan petinggi federasi mengikuti langkah tersebut, pertanyaan penting muncul, siapakah yang merugikan? Dalam dunia sepak bola, waktu terus berjalan dan setiap momen berharga hilang sia-sia. Seharusnya mereka dapat memanfaatkan momen ini, bukan malah meredupkannya dengan kebanggaan yang tak bermakna. Saatnya belajar dari tetangga. Ketika ketidaktahuan menjadi halangan, bukankah selalu ada cara untuk belajar dan berkembang? Dari perspektif yang lebih luas, kita melihat adanya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam dunia sepak bola yang tengah berkembang dengan cepat, terus-menerus belajar dan beradaptasi adalah kunci untuk bertahan. Mengapa harus malu untuk meminta bantuan atau belajar dari tetangga seperti Indonesia, yang kini sedang membangun tim yang solid dan berprestasi? Seklamovski seharusnya menyadari bahwa setiap pelajaran, bahkan dari pesaing terdekat, bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Ketidakberanian untuk belajar hanya akan menjadikan mereka sebagai catatan sejarah yang dipenuhi dengan kegagalan. Menghadapi kenyataan, tindakan bicara lebih keras. Ketika semua pembicaraan berakhir, hanya tindakan yang akan diingat. Apakah Malaysia bersedia mengambil langkah itu? Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Malaysia? Sebuah sandiwara kesombongan pelatih dan federasi, atau momen mempertaruhkan yang sebenarnya? Ketika mereka mengklaim kehebatan di panggung dunia, ternyata turret permainan mereka tertinggal jauh di belakang. Hanya dengan berani mengambil tantangan dan bersedia beradaptasi dengan dunia yang terus berubah, mereka dapat menemukan kembali jati diri dalam sepak bola. Ini adalah panggilan untuk bertindak, dan meski mungkin terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Harapan untuk masa depan, akankah kita melihat transformasi nyata, ataukah drama ini akan berakhir dengan kegetiran bagi tim Malaysia? Dalam dunia yang dipenuhi dengan rivalitas dan semangat, marilah kita berharap bahwa Malaysia akan menemukan jalan untuk merangkul tantangan, tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari semua pihak yang siap mengasah kemampuan. Setiap detik berharga harus dipandang sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan bersaing. Ketika tirai akhirnya ditutup, apakah kita akan melihat tradisi yang diperbarui atau terjebak dalam mutasi sejarah? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi ingat, sepak bola tidak hanya tentang permainan. Ini adalah simbol persahabatan, pengorbanan, dan kemajuan. Dengan drama sinis ini, kita menunggu dengan napas tertahan. Akankah ada jawaban dari tiap provokasi, atau akankah kita terus mendengar bisikan kesedihan dari posisi yang terpinggirkan? Mari kita lihat ke depan. Karena di dunia ini, bola selalu menggelinding, menunggu untuk dimainkan.